Haleluya. Pada saat ini saya akan menyampaikan satu renungan tentang menjadi pribadi yang berkualitas. Apa sih pribadi yang berkualitas itu? Pribadi yang berkualitas itu adalah pribadi yang bermutu, pribadi yang berharga, pribadi yang memiliki nilai, pribadi yang penting, atau pribadi yang dikhususkan. Jadi saya yakin dan percaya bahwa kita menjadi pribadi-pribadi yang berdampak, pribadi-pribadi yang berkualitas. Kenapa kita menjadi pribadi yang berkualitas? Alasannya apa sih ya sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas? Yang pertama, karena Tuhan tidak pernah menciptakan kita sembarangan. Yang kedua, karena Tuhan tidak pernah menciptakan kita menjadi sia-sia. Yang ketiga, karena Tuhan tidak pernah menciptakan kita menjadi sampah dunia. Keempat, karena Tuhan tidak pernah menciptakan kita asal-asalan saja, tetapi Tuhan menciptakan kita menjadi pribadi yang berkualitas adalah Dia menjadikan kita, Dia merancang kita secara akurat, sehingga Dia menciptakan kita menjadi pribadi-pribadi yang berdampak, menjadi pribadi-pribadi yang berharga, menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Nah, apa sih yang kita lakukan kalau seandainya kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan? Yang pertama, harus menjaga perkataan kita. Ada apa dengan perkataan kita? Perkataan kita harus menjadi berdampak bagi orang lain. Kalau engkau menjadi pribadi yang berkualitas, kita harus menjaga perkataan kita ini. Jangan sampai orang lain menjadi kecewa, menjadi kepahitan hanya karena perkataan kita. Perkataan ini harus berdampak bagi orang lain. Berdampak artinya berpengaruh, sehingga tidak membuat orang lain tersinggung, apalagi merasa kecewa karena perkataan-perkataan kita yang tidak baik. Firman Allah berkata di dalam Kolose pasal keempat ayat ke-6, Dia berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Hendaklah kata-katamu senantiasa itu sinekos. Sinekos artinya selalu penuh dengan kasih. Hambar di sini artinya tidak ada rasa. Tetapi menurut kebenaran firman Allah, hambar di sini adalah sia-sia, tidak senonoh, tidak wajar atau tidak pantas. Jadi perkataan kita jangan sampai perkataan yang tidak senonoh, jangan sampai perkataan kita yang tidak pantas. Apalagi kita anak-anak Tuhan, apalagi kita pribadi-pribadi yang berkualitas. Haleluya, haleluya. Saya yakin dan percaya saudara-saudara yang diberkati Tuhan, harus kita menjaga perkataan kita, karena kita ini menjadi orang-orang yang berkualitas. Perkataan kita harus memberkati orang lain. Perkataan kita harus terinspirasi bagi orang lain. Perkataan kita harus termotivasi orang lain. Perkataan kita harus membangun orang lain. Dan perkataan kita harus membangkitkan orang-orang yang mulai putus asa. Perkataan kita dapat menyembuhkan, juga dapat mematikan seseorang. Ada satu ungkapan berkata, mulutmu harimau. Ungkapan ini mengajak kita untuk kita berhati-hati. Berhati-hati apa ini? Berhati-hati dalam berbicara. Berbicara dalam perkataan kita di dalam keluarga, dalam perkataan kita di dalam pendidikan kita, dalam perkataan kita di dalam tempat kerja, di dalam komunikasi, di dalam komunitas kita. Harus kita menjaga perkataan-perkataan kita. Jangan sampai yang mendengar mengalami ketersinggungan dengan perkataan kita. Artinya bahwa perkataan kita harus kita filter sebelum kita berkata-kata. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari
keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh belas kasihan. Efesus mengajak kita bahwa kita menjadi manusia-manusia yang baru. Dia berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut kita, tetapi pakailah perkataan baik. Untuk apa? Dengan tujuan apa ini? Untuk membangun orang-orang yang mendengar. Satu ungkapan berkata, kata-katamu adalah kualitas hidupmu. Ungkapan ini mengajak pada kita bahwa kualitas seseorang dapat dinilai dari cara berbicaranya. Kalau kita menjadi pribadi yang berdampak, kalau kita menjadi pribadi yang berkualitas, jagalah perkataan kita.